Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, program BSI Serambi Tahsin merupakan ruang belajar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Saya, Wisnu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh, mengucapkan selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. BSI, sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, alam yajidka. Yajidka. Ini kita pantulkan karena sifatnya qalqalah sughra. Kemudian alam yajidka, mim sukun bertemu dengan ya, maka hukumnya izhar syafawi, tak perlu kita gunakan di sini. Alam yajidka. Kemudian yatiman fa'awa. Yatim tabi'i man fa'awa. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Ini hukum bacaannya yaitu ikhfa hakiki. Kita gunakan dan disamar-samarkan gunah tersebut sehingga kita mendapatkan hukum ikhfa hakiki yang sempurna. Kemudian wawajadaka dhallan fahada. Kita temukan di sini mad lazim musaqqal kalimi atau al-madul lazim al-kalimi musaqqal. Ini kenapa dikatakan mad lazim musaqqal kalimi? Karena huruf mad bertemu dengan tasydid. Sehingga agak berat kita menyebutnya, membacanya. Dan panjang bacaannya yaitu 6 harokat. Jadi kita bacanya dhallan. Kemudian fahada mad tabi'i. Selanjutnya wawajadaka 'aila. Di sini kita mendapatkan hukum tajwid yaitu mad wajib muttasil. Kenapa dikatakan wajib muttasil? Karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjang bacaannya 4 atau 5 harokat. Ini tanwin bertemu dengan fa, maka hukumnya menjadi ikhfa hakiki. Kemudian selanjutnya fa'ammal yatima. Ini merupakan mim bertasydid sehingga kita harus betul-betul kita dengungkan bacaannya karena ini merupakan gunnah tingkatan paling atas. Selanjutnya al-yatima, ini alif lam qamariyah, yatima mad tabi'i, fala mad tabi'i, taqhar. Ini kita pastikan dulu huruf ta, sifatnya yaitu istifal, tipis. Dan qaf isti'la tebal. Jadi sehingga kita senyum dulu taqhar. Kemudian baru kita monyongkan sedikit. Kemudian har, ini ro hukumnya yaitu tafkhim tebal karena sebelum ro sukun terdapat harokat fathah. Selanjutnya wa amma gunnah juga, wa amma sa'ila, alif lam qamariyah. Kemudian sa'ila ini juga mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Fala mad tabi'i tanhar. Ini kita dibacakan harus jelas. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka hukumnya izhar halqi. Kemudian ro-nya dibaca juga tebal karena sebelum ro sukun berharokat fathah. Ayat terakhir dalam surah At-Duha yaitu wa amma, ini juga kita gunnahkan. Dan ma mad tabi'i 2 harokat saja, tak perlu dibacakan lebih. Bi ni'mati rabbika. Pastikan ainnya sempurna, bi ni'mati, jangan sampai terbalik antara ain yang mana keluarnya dari tengah tenggorokan dengan hamzah yang mana keluarnya itu di tenggorokan bagian bawah. Rabbika fahaddits. Kita pastikan juga di akhir ayat ini fahaddits, jangan sampai ketukar antara huruf sa dan sin. Karena huruf sa ini ujung lidah menempel ke gigi seri bagian atas, keluar sedikit. Jadi membedakan antara makhraj sa dan makhraj sin. Fahaddits.
Sedangkan sin dia makhrajnya itu ujung lidah juga, tapi gigi seri bagian bawah ya, lebih condong ke seri bagian bawah, sedangkan sa gigi seri bagian atas. Alhamdulillah, selesai sudah kita membahas hukum tajwid terdapat dalam surah Ad-Duha. Kami berharap semoga ada manfaat untuk kita semua dan Allah berikan keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.